Dajjal bukan sesuatu yang terpisah dari kufur. Dajjal adalah pernyataan terakhir dan yang paling puncak dari kufur sebelum kiamat. Sebagaimana Mahdi akan menjadi perwujudan terakhir dan terfasih dari Islam sebelum kiamat, perlu diingat bahwa Mahdi merupakan setetes dibanding dengan samuderanya Nabi Muhammad SAW. Menurut hadits, pertentangan final antara Mahdi dengan Dajjal beserta masing-masing pengikutnya itulah yang akan menandakan akhirnya dunia. Saat itulah, Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali dan membunuh Dajjal. Setelah itu, terjadilah kepemimpinan penuh kesejahteraan dari Mahdi yang akan memimpin seluruh muslimin yang tersebar di seluruh muka bumi. Dan kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam wafat, beliau akan dimakamkan di Madinah, berdampingan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Setelah masa ini berakhir, akan tiba saat di mana Allah akan mengambil arwah mereka yang yakin kepada Allah dari tubuh mereka dan dari bumi ini. Hingga nanti hanya tersisa satu orang muslim di muka bumi, yaitu di Cina. Ketika orang ini meninggal, tiba masanya di mana manusia yang tersisa di bumi hidup bagaikan binatang. Di ujung masa ini, malaikat Israfil akan meniup-tiupan pertama sangkakalanya, yang karena itu semua yang hidup akan mati. Maka untuk suatu masa bumi dibiarkan tanpa kehidupan. Di akhir masa ini, Israfil akan memberikan tiupan sangkakalanya yang kedua, yang karenanya dunia akan hancur, sebagaimana diterangkan Quran dan hadits. Hingga dunia itu menjadi dataran pasir perak yang sangat luas, semua yang pernah hidup akan dihidupkan kembali. Dan perkara ini mudah bagi Dia yang pernah menghidupkan kita dahulu, kemudian bergantung kepada perbuatan-perbuatan dan niat-niat di balik perbuatan-perbuatan. Ketika di dunia akan ditetapkan siapa yang di api dan siapa yang di taman. Api untuk kafirun, taman untuk muminun. Dajjal dan para pengikutnya untuk api, Mahdi dan para pengikutnya untuk taman. Anda bisa untuk api atau untuk taman. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Hitler bahkan tidak mempunyai idealisme seperti yang dimiliki Ezra Pound. Sebagaimana para Freemason, Hitler hanya mengejar kekuasaan. Rencananya Hitler ingin mengalahkan para Freemason dengan permainannya sendiri, yaitu mengganti piramida Freemason dengan struktur piramida kekuasaan miliknya. Hakikatnya, perang dunia kafir bukanlah perseteruan antara iman dan kafir, yaitu pertentangan antara mereka yang menerima kearifan gaya hidup kenabian dengan mereka yang menentangnya, walaupun di antara kedua belah pihak ada saja mereka yang terseret ke dalam pertikaian itu. Sehingga satu-satunya jalan untuk tetap waras adalah dengan yakin kepada Allah. Contohnya, pernah ada seorang kolonel muslim dari Hyderabad kota di India yang memutuskan ikut berperang membela Inggris dengan alasan bahwa jika Jerman menang, maka tentu sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, akan dijalankan dengan lebih efisien oleh Jerman. Sehingga diperlukan waktu 2 kali lipat untuk mencapai tahap keruntuhan seperti yang sudah tercapai kini. Allah menetapkan di Quran bahwa kafirun nampak salah satu tubuh, namun mereka saling berpecah belah. Maka betapa dungunya Hitler, karena ia tak menyadari betapa tingginya tingkat pengendalian yang telah dijalankan para Freemason di dunia barat, sampai-sampai ia bermimpi bisa menggantikan para Freemason sebagai penguasa dunia. Sebaliknya para Freemason tahu bahwa mereka akan memenangkan perang. Bahkan sebelum mereka mendorong Hitler untuk menyulutnya. Yang kalah adalah halayak yang bernasib sial hingga mau disesatkan untuk ikut berperang. Salah satu tujuan utama Perang Dunia Kedua adalah untuk memperluas wilayah yang dikuasai para komunis yang dibalik penyamaran Perang Dunia ke-1 mereka telah merebut kekuasaan di Rusia. Inilah sebabnya mengapa perang dinyatakan kepada Jerman, bukan kepada Rusia. Walaupun Rusia telah menyerbu Polandia sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua dan bahkan ketika akhirnya Rusia menduduki seluruh Polandia dan setengah wilayah Jerman selesai Perang Dunia Kedua. Begitu perang usai, salah satu perhatian utama para Freemason adalah bagaimana bisa menghilangkan jejaknya. Tugas mereka ganda. Yang pertama adalah pentingnya menghujat pandangan Hitler atas campur tangan dan manipulasi Freemason di berbagai urusan tingkat dunia. Yaitu dengan mengekang penyebarannya sesempit mungkin, dan dengan menjadikan Hitler sebagai orang yang tak bisa dipercaya. Yang kedua adalah pentingnya membangun kesan yang jauh berbeda pada tindakan-tindakan yang lahir dari pandangan-pandangan Hitler.
Pandangan-pandangan Hitler terutama kritik dan kutukannya terhadap bunga harus disajikan sebagai hayalan orang gila yang sama sekali tak berpijak pada kebenaran atau ketepatan apapun. Tindakan-tindakan Hitler dan para pengikutnya harus digambarkan sebagai penjelmaan mengerikan dari prasangka-prasangka tak waras seorang penguasa lalim rasialis, bukan sebagai salah langkahnya seseorang yang mencoba membebaskan Eropa dari jeratan pengendalian para Freemason. Banyak pandangan Hitler yang digali dari atau ditopang dengan ditemukannya sebuah buku kecil, yaitu The Protocols of the Learned Elders of Zion. Buku ini awalnya diterbitkan oleh Sergei Nilus di Rusia pada tahun 1905 dalam bahasa Rusia, dan camkan ini, bila seseorang memiliki buku ini di masa perebutan kekuasaan oleh komunis di Rusia, maka diancam dengan hukuman mati. Buku ini memberikan gambaran tak utuh, tetapi cukup mengenai rencana induk para Freemason untuk mengendalikan dunia, tata dunia baru. Isi buku itu menguatkan apa yang telah diamati oleh Hitler mengenai tata cara pengendalian para Freemason melalui apa yang dinamakan Hitler sebagai kediktatoran bursa saham dunia, monopoli bahan-bahan mentah baca, sumber daya alam, pengendalian pertanahan bahkan kepemilikannya. Gedengkotnya, penerapan riba dalam segala bentuk. Para Freemason yang dalam tahap pengambil alihannya sudah mencapai pengendalian yang hampir sempurna atas media massa di dunia barat. Mengadakan kampanye penyamaran yang sangat membahana untuk menanamkan gagasan bahwa buku Protocols adalah suatu pemalsuan dan yang lebih utama, menegaskan bahwa tidak ada secuil pun kebenaran pada buku itu. Maka untuk maksud ini, bermunculanlah artikel-artikel surat kabar di setiap penerbitan utama di dunia barat termasuk di surat kabar The Times, tentunya setelah Lord Northcliffe dipecat, yang bahkan hingga kini, kadang-kadang masih muncul. Dua cerita yang paling terkenal dianggap sebagai asal-usul buku Protocols adalah, pertama, bisa dilacak dari dialog satir antara Machiavelli dan Montesquieu di neraka, yang ditujukan pada Napoleon III, dan diterbitkan sebagai bagian dari novel Jerman berjudul Biarritz. Asal-usul kedua, buku ini konon disusun oleh para anggota polisi rahasia Rusia di Paris di tahun-tahun terakhir abad ke-19. Yang mana mereka mengambil gagasannya dari selebaran buatan pengacara Perancis yang bernama Maurice Joly. Kampanye penyamaran buku Protocols mencapai puncaknya ketika perkara ini dibawa ke pengadilan Swiss yang dikendalikan para Freemason. Yang setelah menetapkan bahwa pasal-pasal Swiss Civil Code hukum perdata Swiss tidak berlaku pada acara kesaksian, dan hanya 1 dari 40 saksi pembela yang diizinkan untuk bersaksi, dan mengizinkan para penuntut untuk menunjuk 2 juru steno pribadi menggantikan juru steno pengadilan. Untuk membuat catatan resmi atas bukti yang diberikan oleh 16 saksi penuntut memberikan keputusan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memenangkan Swiss Israelitic Alliance Aliansi Keisraelan Swiss dan Israelite Congregation Jemaah Israel di Bern. Tentunya juga demi keuntungan para Freemason secara keseluruhan pada tanggal 14 Mei tahun 1935 setelah peradilannya berlangsung selama hampir 2 tahun. Bahwa Protocols adalah pemalsuan yang disengaja, yang mungkin berasal usul dari kantor-kantor polisi politik Rusia di Paris, untuk digunakan pemerintahan TSI untuk melawan kaum liberal Rusia, tidak mengherankan bahwa dengan melihat sedemikian banyak penyimpangan prosedur yang terjadi. Lahirnya pada 1 November tahun 1937 Swiss Court of Criminal Appeal pengadilan naik banding Swiss membatalkan seluruh keputusan itu. Mungkin perlu disebutkan walau sepintas bahwa meskipun para Yahudi Hazar terus menyatakan bahwa The Protocols of the Learned Elders of Zion merupakan pemalsuan kuno yang mengerikan, yang mana peredarannya di pasar umum sudah dicegah sebisa-bisanya oleh mereka, namun terdapat kemiripan yang kuat antara apa yang merupakan cita-cita awal dan usulan The Protocols dengan apa yang terjadi sejak saat itu hingga kini. Seperti yang pernah ditunjukkan oleh Henry Ford Presiden Amerika dahulu pada tahun 1921. Selama ini buku itu cocok dengan keadaan dunia, dan buku itu cocok pula dengan saat ini. Beberapa contoh kecocokannya adalah pendirian Persatuan Bangsa-Bangsa di tingkat internasional, artinya pemerintah dunia, sesuai dengan rencana tata dunia baru. Berdirinya negara-negara polisi yang teratur ketat di tingkat nasional.
Penciptaan ekonomi yang impoten dengan penerapan hutang-hutang yang berbunga dan perpajakan yang melumpuhkan di tingkat masyarakat. Penciptaan kekacauan dan pengumbaran kecabulan dengan menyebarkan teori-teori politik dan sosial yang sesat di tengah masyarakat Goyim non-Yahudi melalui media massa di tingkat perorangan. Medan pemasyarakatan olahraga yang terorganisir untuk menggantikan peribadatan agama yang dilembagakan di mana-mana. Pemalsuan adalah peniruan dari sesuatu yang asli, atau penciptaan sesuatu yang diakui sebagai yang asli. Pemalsuan yang baik biasanya begitu mirip dengan aslinya, sehingga hampir tidak ada perbedaan di antaranya, atau peniruan itu begitu tepat, sehingga jadi sebenar yang aslinya. Sekalipun pemalsuan itu tidak diciptakan oleh orang yang dikatakan telah menciptakannya. Dengan kata lain, suatu pemalsuan itu bisa jadi menampilkan secara benar apapun yang ditirunya atau digambarkannya. Sekalipun The Protocols of the Learned Elders of Zion merupakan pemalsuan yang belum pernah dibuktikan secara mutlak. Bisa jadi sebagian besar dari apa yang digambarkan di situ merupakan kebenaran. Apakah buku itu fakta atau fiksi, tetap saja buku itu merupakan bacaan yang menarik. Jika memungkinkan untuk membaca Protocols, maka para pembaca bisa memuaskan diri sendiri dengan mencari di mana letak kebenarannya, seperti yang terjadi dengan tulisan-tulisan Pon. Para Freemason yang mengendalikan bisnis penerbitan dan tempat penyebarannya telah menjamin bahwa sejak lama semua salinan dan terjemahan Protocols telah benar-benar ditarik dari peredaran. Begitu pula halnya dengan tulisan-tulisan Alfred Rosenberg, salah seorang pengikut Hitler yang banyak menulis tentang Protocols, dan di antara berbagai hal lain, dia berhasil melacak bahwa revolusi Rusia bersumber pada kegiatan para Freemason. Semua tulisannya telah ditarik dari tatapan halayak. Selain dari penarikan seluruh catatan pandangan-pandangan Hitler yang merusak citra para Freemason, sesungguhnya ratusan buku yang didukung oleh sajian-sajian lain di radio dan di layar, ditulis dan disiarkan untuk menyelewengkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Hitler. Sedikit sekali orang masa kini yang mengetahui apa yang sesungguhnya dikatakan dan diyakini oleh Hitler. Pandangan-pandangan Hitler telah tertutup oleh rentetan caci maki amarah yang menghalangi orang masa kini untuk bisa secara tenang dan kritis memeriksa apa yang telah dikatakan Hitler, untuk mencari kebenaran apapun yang mungkin terkandung padanya. Jika kini Anda bertanya kepada orang-orang tentang apa yang mendorong tindakan-tindakan Hitler, kebanyakan mereka akan langsung bergidik dan langsung dengan taat menyampaikan gambaran hasil rekayasa media massa Freemason bahwa Hitler adalah penguasa lalim yang berprasangka irasional kepada Yahudi tanpa alasan lain kecuali karena mereka Yahudi. Tak bisa diragukan lagi bahwa Hitler memang membenci sebagian Yahudi. Namun dia punya alasan-alasan, dan sebenarnya beberapa alasan tersebut dapat dimengerti. Memang tindakan-tindakan Hitler dan para pengikutnya jelas berlebihan, dan semua ini memudahkan para Freemason untuk menggambarkan bahwa tindakan mereka jauh lebih berlebihan daripada yang sebenarnya. Membesar-besarkan sesuatu yang pernah terjadi selalu lebih mudah dibanding merekayasa sesuatu yang sama sekali tak pernah terjadi. Para Freemason betul-betul memanfaatkan kenyataan tersebut untuk melukiskan Hitler dan para pengikutnya sebagai orang gila rasialis fanatik yang bercita-cita untuk memusnahkan seluruh Yahudi dan menegakkan ras Arya yang terunggul. Dengan teknik-teknik manipulasi media massa yang sangat memancing amarah, termasuk teknik penayangan close-up yang menudul, tanpa memberi gambaran yang menyeluruh, dan dilatari oleh ramuan kata bermuatan yang memancing kebencian. Para Freemason mencapai sukses besar dalam menjelmakan Hitler sebagai psikopat paranoid ngawur yang membayangkan persekongkolan yang tidak ada, demi membenarkan prasangkanya yang rasialis dan irasional, serta kebenciannya pada seluruh Yahudi. Tentu saja terdapat beberapa kebenaran pada tuduhan-tuduhan tersebut, namun melalui sistem media, tuduhan tersebut dipelihara sebagai kebenaran yang mutlak, padahal nyatanya banyak kebenaran yang telah dihapuskan dari gambaran yang dipersiapkan untuk masyarakat umum. Salah satu contohnya, seperti yang ditulis Douglas Reed, wartawan utama The Times untuk wilayah Eropa Tengah dan Balkan pada tahun 1930-an di bukunya The Controversy of Zion. Pada kasus pembasmian Yahudi di Jerman, saya menemukan bahwa sajian kenyataan-kenyataan yang adil
secara bertahap telah dikalahkan oleh penggambaran yang berat sebelah, sehingga akhirnya kehilangan kebenarannya. Pergeseran-pergeseran ini terjadi dalam 3 tahap yang tak kentara. Awalnya media mengabarkan tentang pembasmian lawan-lawan politik dan Yahudi, kemudian ini secara halus diubah menjadi pembasmian Yahudi dan lawan-lawan politik. Dan pada akhirnya pers secara umum hanya membicarakan tentang pembasmian Yahudi. Dengan cara ini, kesan palsu telah ditayangkan ke dalam pemikiran halayak, dan kesengsaraan korban yang jumlahnya begitu banyak telah terhapus dari penglihatan umum. Karena sorotan media hanya ditujukan kepada satu kelompok saja Yahudi, hasilnya nampak di tahun 1945, yaitu ketika di satu sisi pembasmian Yahudi dijadikan sasaran penuntutan resmi di Nuremberg, sedangkan di sisi lainnya, setengah dari Eropa dan seluruh warganya dibiarkan menderita akibat pembasmian yang telah sama-sama mereka semua alami, di mana sebenarnya hanya sekelompok kecil Yahudi yang telah ikut menderita, sesuai dengan kecilnya perbandingan jumlah mereka di setiap wilayah. Douglas Reed melanjutkan. Ketika pembasmian umum dimulai, aku melaporkan apa yang kusaksikan. Jika saya mengetahui keberadaan kamp konsentrasi yang berisi 1.000 tawanan, saya akan melaporkan apa adanya. Jika saya mengetahui bahwa dari 1.000 tawanan itu terdapat 30 atau 50 orang Yahudi, saya akan melaporkan apa adanya.